Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah menerapkan persamaan kuadrat atau aplikasi persamaan kuadrat. Ini ada aplikasinya. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga 612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000. Kurangnya dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Penyelesaiannya adalah, yang dimisalkan pertama jumlah siswa adalah X. Masing-masing siswa membayar sebesar berarti 612.000 per X. Setelah 3 temannya bergabung, masing-masing siswa membayar 612.000 dibagi dengan X ditambah 3. Selisih pembayaran sama dengan pembayaran mula-mula dikurangi dengan pembayaran setelah 3 temannya bergabung. Selisih pembayaran adalah 34.000. Pembayaran mula-mulanya adalah 612.000 per X. Dikurangi dengan 612.000 per X ditambah 3. Karena 612.000 ini bisa dibagi dengan 34.000, maka kedua ruas dibagi dengan 34.000. 34.000 dibagi 34.000 1. 612.000 dibagi dengan 34.000 adalah 18. Jadi 18 per X. Ini juga 18, jadi 18 per X ditambah 3. Sekarang lanjut, ini disamakan penyebutnya. Penyebut yang dipakai adalah X per X ditambah 3. X dikali X ditambah 3. Ini penyebut yang dipakai. Dikurang, ini juga sama X dalam kurung X ditambah 3. Sekarang, X dikali X tambah 3 dibagi X, tentu adalah X ditambah 3. Dikali 18, jadi 18 dalam kurung X ditambah 3. Dikurang, X dikali X ditambah 3 dibagi dengan X tambah 3, tentu hasilnya adalah X. X kali 18 adalah 18X. 18X. Sekarang kita satukan penyebutnya. Jadi 18 buka kurung X ditambah 3 dikurang 18X dibagi dengan X dalam kurung X ditambah 3. Ini tadi. Sekarang lanjut. Ini dikali dengan 1. Kita kali silang. Berarti hasilnya adalah, jadi kembali ke sini. X dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 18 buka kurung X tambah 3 dikurang 18X. Kita buka kurungnya. X kali X, X pangkat 2. X kali 3, 3X sama dengan 18 kali X, 18X. 18 kali 3, 54 dikurang 18X. Ini menjadi 0. Kumpulkan semua ke ruas kiri. X pangkat 2 tambah 3X dikurang 54 sama dengan 0. Kemudian lanjut. Ini namanya kembali ke persamaan kuadrat. Kita pelajari kemarin bagaimana caranya agar kita mendapatkan 2 buah bilangan
Apabila diperkalikan kedua bilangan itu hasilnya adalah minus 54, dijumlah kedua bilangan itu hasilnya adalah 3x. Caranya adalah tentu 54 dulu ini kita faktorkan. 54 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 27. Tidak bisa lagi dibagi 2, tetapi dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 ini lagi dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Jadi semua angka yang menghasilkan perkalian 54 adalah 1 dikali 54. Lanjut lagi, 2 dikali 27. Kemudian lanjut lagi, tidak mungkin 3 kali 9 ya, tapi ini dikali dulu. 2 kali 3, 6 kali 9. Berarti 6 dikali 9 juga 54. Lanjut lagi, 2 kali 3, 6. 6 dikali 3, 18. 18 juga kali 3 adalah 54. Ini semua yang kalau diperkalikan hasilnya adalah 54. Sekarang bagaimana cara mendapatkan angka 3? Karena di sini positif, ini negatif, berarti salah satunya adalah negatif. Kita mulai dulu di sini. Min 1 ditambah 54. Berarti ini hasilnya adalah 53. Berarti bukan ini yang memenuhi. Lanjut lagi, 1 ditambah minus 54. Tentu hasilnya adalah min 53. Bukan ini juga sebagai jawabannya. Berarti bukan itu yang kita pilih. Jadi bukan ini, Nadi. Sekarang lanjut. Yang 2 dengan 27. Yang 2 dengan 27 saya ganti lagi angkanya. Min 2 ditambah 27, hasilnya adalah 25. Berarti bukan. Ini lagi 2 ditambah min 27, hasilnya adalah min 25. Berarti bukan itu juga jawabannya, bukan ini. Bukan yang 2 dengan 27. Bagaimana 6 dengan 9? Kita coba lagi 6 dengan 9. Berarti min 6 ditambah 9 itu hasilnya adalah 3. Berarti ini yang memenuhi. Coba kalau 6 ditambah min 9, tentu hasilnya adalah minus 3. Berarti yang memenuhi adalah min 6 dengan 9. Min 6 dengan 9. Jadi ini X kurang 6, X ditambah 9. Berarti X-nya sama dengan minus 9 atau X-nya sama dengan 6. Ini kan dari sini. X ditambah 9 sama dengan 0 atau X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 dikurang 9, minus 9, atau X sama dengan 0 ditambah 6, sama dengan 6. Jadi ini penjelasannya. Jadi, sebelum 3 temannya bergabung, ada 6 siswa yang akan patungan membeli alat praktikum tersebut. Ini tidak diambil 9-nya nanti karena orang tidak akan mungkin ada yang minus. Yang ada adalah yang positif. Itu aplikasi dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut materi baru. Komposisi fungsi. Di komposisi fungsi,
Yang pertama dipelajari adalah operasi aljabar fungsi. Perhatikan masalah berikut. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap, yakni tahap pemotretan dan tahap editing. Jadi ini ada dua. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah B1 500 per gambar. Mengikuti fungsi, ini fungsinya. Dan biaya pada tahap editing B2 adalah Rp100. Maka fungsi yang mengikuti B2 adalah 100G ditambah 500. Dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Pertanyaan pertama, berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas bagus? Untuk 10 gambar dengan kualitas bagus, kemudian yang kedua, tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Kita mulai dulu. Biaya yang dihasilkan adalah, diketahui tadi fungsi biaya pemotretan adalah B1, 500G ditambah 2.500, kemudian editing 100G ditambah 500. Gambar yang bagus diperoleh melalui dua tahap proses, yaitu pemotretan dan editing. Makanya di sini ditambah. Jadi B1G ditambah B2G. Ini hasilnya 500G ditambah 100G adalah 600G, 2.500 ditambah 500 adalah 3.000. Untuk 10 gambar, maka G-nya diganti dengan 10. Jadi kalau dikatakan 600G berarti 600 dikali G. Makanya di sini 600 dikali 10 ditambah 3.000. 600 dikali 10 adalah 6.000, ditambah 3.000 hasilnya adalah 9.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp9.000. Yang kedua, selisih biaya tahap pemotretan dan editing. Selisih, ini perhatikan berarti dikurang. 500 dikurang 100 adalah 400G. Yang ditanyakan adalah 5 gambar, jadi ganti 5. 400 kali 5, 2000, ditambah 2000, hasilnya adalah 4000. Jadi selisih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 gambar dengan kualitas yang bagus adalah 4000. Sekarang yang kedua, fungsi komposisi. Ini ada gambar, ada daerah asalnya, kemudian ada daerah hasil. Begitu pun juga dengan yang ini. Kalau 3 gambar berarti daerah asal, kemudian ini adalah daerah hasil. Ini seirisannya. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan beberapa hal berikut. DF sama dengan daerah asal fungsi F. RF adalah daerah hasil fungsi F. DG adalah daerah asal fungsi G. RG daerah hasil fungsi G. G dot F daerah asal fungsi komposisi G not F. Ini juga demikian. G not F adalah daerah hasil fungsi komposisi G not F. 2. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ditulis fungsi A menuju B. Setiap unsur X elemen DF dipetakan ke Y elemen RF dengan fungsi Y sama dengan Fx. Perhatikan gambar di atas. Kemudian yang ketiga, fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Ditulis GB menuju C. Setiap unsur Y elemen daerah asal fungsi G dipetakan ke set elemen daerah hasil G.
dengan fungsi set sama dengan GY. Perhatikan gambar 34B. Kemudian yang keempat, fungsi H memetakan himpunan A ke himpunan C melalui himpunan B ditulis H2A menuju C. Setiap unsur X elemen D daerah H asal fungsi H dipetakan ke Z elemen H dengan fungsi Z sama dengan HX. Berdasarkan beberapa hal di atas diperoleh definisi berikut. Jika F dan G fungsi serta daerah hasil F beririsan dengan daerah asal fungsi G tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut fungsi komposisi. F dan G ditulis G nokta F yang ditentukan dengan HX sama dengan G nokta Fx sama dengan GFX. Daerah asal fungsi komposisi F dan G adalah G nokta F sama dengan X elemen DF, Fx elemen DG. Dengan DF adalah daerah asal atau domain fungsi F, DG adalah daerah asal atau domain fungsi G. RF adalah daerah hasil atau rank fungsi F, kalau RG adalah daerah hasil atau rank fungsi G. Contoh, diketahui fungsi Fx sama dengan X ditambah 1. Dan Gx-nya adalah X pangkat 2 dikurang 4. Tentukanlah fungsi F ditambah Gx dan F dikurang Gx dan tentukanlah pula daerah asalnya. Kita bahas dulu nomor 1. Daerah asalnya ini, kemudian daerah asal fungsi ini tentu adalah elemen real. Jadi semuanya bisa masuk angka, jadi dikatakan elemen real. Daerah asal juga fungsi X pangkat 2 kurang 4 juga elemen real. Maka kalau dijumlahkan Fx ditambah Gx. Nilainya Fx adalah X ditambah 1. Jadi ini X ditambah 1, maka kita juga ganti di situ adalah X ditambah 1. Ini X tambah 1, ini juga X ditambah 1. Berikutnya, X pangkat 2 kurang 4, berarti X pangkat 2 kurang 4. Kita buka kurungnya. Karena ini penjumlahan, jadi cukup dibuka saja kurungnya, tidak dikali. X pangkat 2 ditambah X, 1 dikurang 4 minus 3 atau kurang 3. Jadi X pangkat 2 tambah X dikurang 3. Berikutnya, daerah asalnya adalah F ditambah Gx. Daerah asalnya adalah elemen real, daerah asalnya juga adalah elemen real. Jadi kalau dijumlahkan adalah elemen real. Yang kedua, kalau yang kedua dikurang, maka tentu ini adalah X ditambah 1. Gx-nya adalah X pangkat 2 kurang 4. Jadi kita buka kurungnya. Minus X pangkat 2. Kemudian ditambah X. Minus kali minus positif, jadi tambah 4. 1 tambah 4 adalah 5. Daerah asalnya adalah elemen real. Ini juga elemen real, maka kalau dikurang tetap daerah asalnya adalah elemen real. Berikutnya nomor 2. Manakah dari pasangan fungsi berikut yang dapat dikomposisikan menjadi G nokta Fx? Kalau ini dinotasikan, perhatikan nomor 2. Ini kalau G nokta Fx berarti dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi.
sebab irisan daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g bukan merupakan himpunan kosong. Karena ini kan di bawah akarnya bernilai positif. Kalau bagian B, daerah di bawah akarnya bertanda negatif. Jadi ini tidak dapat dikomposisikan. Nomor 3. Diketahui fungsi real menuju real dan fungsi G juga real menuju real. Fx-nya 2x tambah 1 dan Gx-nya adalah x pangkat 2 kurang 3. Kalau dikatakan G nokta Fx berarti G Fx. Fx-nya kita ganti dengan 2x ditambah 1. Ini 2x ditambah 1. Sekarang ada G-nya. Kalau di sini Gx berarti x pangkat 2. Kalau 2x tambah 1 di sini berarti ini juga 2x ditambah 1 berpangkat 2 ini. Kemudian kita buka pangkatnya. 2x kali 2x, 4x pangkat 2. Untuk yang di tengah, 2 kali 1 dikali lagi dengan 2x. Berarti 4x. 1 pangkat 2 adalah 1 dikurang 3. Yang sejenis dioperasikan. 4x pangkat 2 tambah 4x, 1 kurang 3 adalah minus 2. Kemudian yang ketiga kebalikannya F nokta Gx adalah Fgx. Gx-nya kita ganti dengan x pangkat 2 dikurang 3. Jadi ini kita ganti. Apa isinya ini adalah 2x, berarti 2 dalam kurung. X pangkat 2 kurang 3 ditambah 1. Buka kurungnya. 2x pangkat 2, 2 kali min 3 minus 6 ditambah 1. Jadi ini jawabannya. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.